langsung melakukan rapat pleno. Rapat pleno ini ada beberapa agenda yang kami bahas. Yang pertama adalah memilih secara musyawarah mufakat Ketua Bawaslu Republik Indonesia untuk periode 2022 sampai 2027. Yang kedua, mendiskusikan tentang beberapa hal yang mendesak untuk kami lakukan berkenaan dengan tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah tahun 2024. Perlu kami sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, hasil musyawarah mufakat kami menyepakati untuk Ketua Bawaslu Republik Indonesia akan diamanahkan kepada Bapak Rahmat Bagja. Bapak Rahmat Bagja diberi amanah untuk memastikan proses kolektif kolegial kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dapat berjalan sebaik-baiknya sebagai langkah memastikan pengawasan kualitas demokrasi kita akan mengalami kemajuan. Karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, pada kesempatan ini saya perkenalkan, di samping kanan saya secara langsung yang duduk di tengah adalah Bapak Rahmat Bagja. Di samping kiri saya, Bapak Toto Herianto. Di samping kanan Bapak Rahmat Bagja, Bapak Herwin Malonda. Dan yang paling ujung adalah Bapak Puadi. Kami telah menyelesaikan beberapa hal dan menyepakati soal ketua. Selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, doakan kami karena beberapa hal telah kami rancang dan diskusikan. Salah satunya adalah menyikapi rapat dengar pendapat yang akan segera dilakukan esok hari. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Rahmat Bagja sebagai ketua terpilih untuk menyampaikan beberapa langkah yang akan kami lakukan ke depan. Dipersilakan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memperkenankan kami setelah pelantikan kemudian melakukan pleno dengan cepat dan juga dengan beberapa hal yang banyak pertimbangan yang perlu kami bicarakan. Akan tetapi suasana tetap dalam suasana yang kolektif kolegial, penuh persaudaraan dan juga penuh dengan persepsi kita tentang masa depan pengawasan demokrasi yang akan datang. Teman-teman, sahabat pers yang kami hormati, pada sore tadi yang dimulai jam, kalau tidak salah jam 3 ya Bapak Ibu ya, jam 3, maka kami telah membicarakan beberapa hal. Tadi salah satunya adalah mengenai pembicaraan ketua, dan kemudian yang kedua adalah pembicaraan mengenai koordinator wilayah, kemudian koordinator divisi. Akan tetapi karena waktunya terlalu mepet pada saat ini, maka kami bicarakan ke depan mengenai koordinator wilayah dan koordinator divisi. Sebagai pemberitahuan bahwa ketua pada saat ini tidak memiliki atau tidak ditugaskan untuk memegang wilayah tertentu dengan coverage wilayahnya adalah seluruh Republik Indonesia. Dan kemudian yang kedua masalah divisi sedang kami bicarakan, dan yang kemudian yang ketiga adalah pembicaraan masalah pembahasan rapat dengar pendapat untuk besok hari mengenai PKPU tahapan, draft PKPU tahapan yang akan dibahas, dan yang kemudian kedua adalah mengenai anggaran pemilihan umum yang akan dibicarakan. Nah, itulah yang kita bicarakan pada saat tadi, pada saat rapat pleno tadi, dan kemudian bismillah ke depan, tadi sudah disampaikan oleh Teh Loli sebagai satu-satunya di perempuan di Bawaslu RI yang akan banyak bersinggungan dengan masalah perempuan, akan tetapi juga kita ini pasti punya perspektif yang sama dengan Mbak Loli. Ke depan kami tetap, tadi sudah disebutkan, mengedepankan prinsip politik kolegial dalam menjalankan lembaga badan pengawas pemilu. Yang kemudian kedua adalah ke depan
seluruh permasalahan, seluruh perbincangan atau seluruh perdebatan akan diselesaikan di pleno, dan kemudian hasilnya walaupun ada yang tidak setuju dan setuju, maka keputusan pleno harus ditaati. Ini akan memberikan sinyal kepada teman-teman provinsi dan kabupaten kota bahwa pada saat ini akan terjadi hal-hal yang mungkin akan ke depan akan lebih baik lagi dari periode sebelumnya. Tapi kami juga sangat menghargai fondasi yang diberikan oleh periode 2012-2017 yang lalu, yang memberikan banyak hal mengenai pengawasan pemilihan umum. Selanjutnya, karena ini adalah pertama kali kita press conference, ini sejarah, tolong dicatat teman-teman, maka kami persilahkan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, sekarang sudah tidak terpilih lagi, sudah diangkat, sudah disahkan, akan memberikan beberapa pernyataannya kepada teman-teman pers. Dan kami bisa dihubungi oleh teman-teman pers kapan saja, akan tetapi mungkin balasannya karena ada satu lain hal, kami rapat tidak bisa dengan secepatnya. Tapi kami meyakinkan kepada teman-teman pers, kami akan sangat bisa dihubungi oleh teman-teman pers. Teman pers menanyakan masalah pengawasan pemilu, permasalahan pemilu, kami akan terbuka untuk membicarakannya dengan teman-teman semua melalui telepon, melalui WhatsApp, dan melalui email dan lain-lain. Kami akan selalu terbuka dengan teman-teman pers. Selanjutnya kami persilahkan dari yang paling kanan, Bapak Puadi, untuk memberikan keterangannya kepada teman-teman semua. Silakan Pak Puadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, Bapak Ibu yang saya hormati, saya bersyukur sekali, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini setelah kita dilantik ya oleh Presiden di Istana. Kemudian langkah yang utama, kita tidak ada sedikit pun perdebatan pada saat proses pleno untuk menentukan ketua Bawaslu RI. Ucapan selamat sekali lagi kepada Pak Rahmat Bagja, karena institusi satu lembaga yang begitu besar ini langkah utama harus ada ketuanya. Untuk itu sangat cair sekali ya. Tidak sampai 10 menit saya kira ini musyawarah langsung menentukan ketua. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat Bagja terkait koordinator wilayah, itu pun masih dalam sharing-sharing informasi, karena kita sudah menyepakati bahwa untuk siapapun nanti yang akan jadi ketuanya, dia tidak memegang koordinator wilayah, tetapi dia langsung secara keseluruhan untuk melakukan pendekatan ke seluruh beberapa provinsi yang nanti tidak ada tumpang tindih, kemudian juga tidak ada saling hal yang paling tidak memang lebih dekat dengan satu provinsi dengan provinsi lainnya. Semuanya bisa diakomodir oleh ketua nanti di seluruh provinsi. Namun secara fiksasinya belum kami bentuk ya siapa-siapa dari 4 anggota ini yang menjadi koordinator wilayah. Begitu pula untuk Kordip ya, divisi pun kita masih dalam proses pembahasan. Insya Allah nanti besok setelah kita RDP di DPR, insya Allah sore nanti kita akan musyawarah mendiskusikan tentang siapa-siapa yang akan memegang koordinator di divisi masing-masing. Paling tidak memang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga, karena kami sebagai anggota dan para pimpinan komisioner yang pada saat proses seleksi itu pun pernah menyampaikan di fit and proper test beberapa hal-hal yang menjadi satu visi dan misi, menjadi satu visi atas nama institusi lembaga Bawaslu ke depan menjadi satu program prioritas ya. Ada beberapa program-program prioritas yang masing-masing anggota pada saat fit and proper test mereka sampaikan. Nah, di Renstra yang sebelumnya ini juga menjadi satu catatan buat
kami ya, paling tidak program-program apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan, kemudian disinergikan dengan visi dan misi masing-masing para anggota yang sudah disampaikan di fit and proper test. Harapan kami mudah-mudahan ke depan akan lebih maju lagi. Kami mohon doa dan dukungan serta support dari teman-teman media semua agar perjalanan demokrasi tidak hanya sekedar demokrasi prosedural, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan substansi dari demokrasi substansial itu sendiri. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Erwin. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, teman media. Pertama, tadi sudah disampaikan oleh beberapa kawan bahwa kita sudah memilih ketua, sekaligus secara umum sudah membicarakan terkait dengan mekanisme kerja yang akan kita lakukan. Saya tambahkan bahwa pembicaraan kami tadi juga menyangkut divisi. Selama ini hanya ada koordinator divisi, sekarang ditambah dengan wakil koordinator. Jadi 2 orang secara teknis yang akan bertanggung jawab untuk itu dan dibicarakan dalam rapat pleno. Menambahkan yang dikatakan oleh Bang Puadi tadi bahwa kami berlima punya harapan, punya cita-cita untuk membuat lebih baik Bawaslu ini melalui apa yang dinamakan dengan visi misi dan program pribadi kami ketika disampaikan di tim seleksi maupun di fit and proper test. Maka kami melalui Pak Ketua sudah mulai elaborasi, dikumpulkan semua itu sambil dilihat apakah program-program atau visi misi kami ini juga sudah tercantum dalam Rensra Bawaslu, termasuk juga sudah dilakukan oleh Bawaslu, dan kalau belum maka itu akan menjadi program prioritas sendiri sambil kita akan mewujudkan 3 fungsi Bawaslu, fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, dan fungsi penindakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan mengkolaborasi semua hal itu yang menjadi program Bawaslu tanpa meninggalkan yang menjadi ciri khas Bawaslu, termasuk prestasi Bawaslu yang ditelurkan oleh pimpinan Bawaslu periode 2017 dan 2022 yang kami berempat di sini juga ada di dalamnya, karena kami adalah ketua dan anggota Bawaslu provinsi periode yang sementara berjalan sekarang. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan sambil kami akan tetap bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal untuk menganalisis sekaligus merencanakan apa yang akan kita lakukan ke depan. Mohon dukungan doa semua agar supaya nantinya dalam waktu-waktu ke depan kita bisa melakukan apa yang terbaik bagi bangsa ini, termasuk keinginan kita untuk membuat demokrasi Indonesia lebih baik di masa depan, lebih maju, lebih khusus lagi untuk mewujudkan bagaimana keadaan pemilu yang di tangan Bawaslu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat sore. Silakan. Terima kasih Bang Erwin. Selanjutnya Pak Toto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini seperti yang disampaikan tadi, ini awalan yang baik. Semoga ke depan Bawaslu Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Saya pikir itu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat sekali Pak Toto. Terima kasih Pak Toto. Ya, ada pertanyaan teman-teman wartawan? Tidak ada? Dari Zoom? Ada? Nggak kebaca nih. Kebaca. Enggak ada? Oke, cukup berarti teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga
pengawasan demokrasi di Indonesia akan semakin lebih baik lagi. Dan titip salam buat teman-teman wartawan, semoga apa yang kami lakukan pada hari ini dapat menjadi sebuah perubahan yang baik untuk masa depan demokrasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Shalom, selamat sore, salam sejahtera. Ya, ayo. Enggak,